Di sini kita akan mengerjakan problem 4.4, di mana di sini diperlihatkan worksheet dari Roste Management Service yang terdiri dari trial balance dan adjusted trial balance saja. Kemudian di sini diinstruksikan untuk mengkomplitkan atau menyelesaikan worksheetnya dan membuat classified statement of financial position. Nah, untuk mengkomplitkan worksheetnya sendiri, saya kira cukup sederhana seperti biasanya, di mana karena sudah diketahui trial balance-nya dan adjusted trial balance-nya, maka kita hanya tinggal memasukkan nilai-nilainya saja, di mana yaitu income statement hanya terdiri dari nilai revenue dan expense, statement of financial position terdiri dari nilai aset, liability, dan equity. Kemudian ya cara kerjanya seperti biasa juga. Untuk income statement pada akhirnya akan bernilai halnya 4.124.700. Sedangkan untuk statement of financial position akhirnya akan berakhir 319.200. Kemudian di sini disuruh untuk membuat statement of financial position yang diklasified atau diklasifikasikan. Oke, jadi perlu diingat bahwa di soal ini kita tidak disuruh untuk membuat income statement ataupun uh, owner's equity statement. Owner's equity statement, sehingga akan ada beberapa penambahan dalam statement of financial position-nya. Oke, untuk yang pertama seperti asetnya pada umumnya, di mana property, plant and equipment, di mana di situ ada sepertinya agak salah di sini. Mestinya white coba dulu. Sudah betul ternyata, di mana di sini property, plant and equipment di soal ini ada land sebanyak 67.000, kemudian ada buildings dan equipment, di mana building dan equipment memiliki nilai depresiasi sebanyak building 3.000 dan equipment 3.600. Dan seperti biasa, uh, selanjutnya ada current asset. Untuk current assetnya juga seperti pada umumnya, kita tinggal tambah ini dan jadi 44.000. Kemudian total asetnya dari keseluruhan adalah 290.600. Nah, perbedaan yang dapat kita lihat di sini adalah owner's equity-nya, di mana jika ini hanya laporan biasa, maka hanya akan berisi owner's equity, kemudian owner's capital langsung nilainya di sini. Tetapi karena kita tidak membuat owner's equity-nya, maka kita belum mengetahui nih berapa sih nilai dari owner's equity yang sebenarnya pada Desember akhir ini, karena kita belum menambahkan dengan net income dan mengurangkan dengan owner's drawings. Oleh karena itu, untuk mengetahui nilai aslinya, maka kita harus menambahkannya dengan net income dan mengurangkannya dengan owner's drawings. Ketika hal itu sudah diselesaikan, maka hasilnya akan menjadi 147.100. Inilah total dari owner's capitalnya, yang dimana akan kita jumlahkan dengan liability-nya. Kemudian lanjut ke liability.
liability sendiri, di sini non current-nya ada mortgage payable sebanyak 75.000. Di sini mortgage payable-nya sebanyak 12.000. Kenapa jumlahnya berkurang? Karena kalau kita lihat di soalnya bahwa ada 45.000 dari mortgage not payable is jatuh tenggat pada tahun berikutnya. Sehingga 45.000 ini masuknya ke current liabilities. Jadi kita tinggal kurangkan, yaitu 120.000 tadi dengan 45.000. Duh, 45.000. Dan jadilah 75.000. Sedangkan 45.000-nya tadi kita pindahkan ke current liabilities. Karena akan jatuh tenggat pada uh, tahun berikutnya atau di bawah 1 tahun atau 1 tahun. Dan untuk akun-akun selanjutnya juga begitu seperti biasa. Totalnya 68.500 dan kita jumlahkan menjadi 290.600. Jumlahnya sama dengan total asetnya. Ini tandanya bahwa perhitungan kita semestinya sudah benar. Kemudian journalize the adjusting entries. Adjusting entries ya. Untuk adjusting entries-nya sendiri, oke. Adjusting entries dan closing entries. Oke. Untuk adjusting entries-nya sendiri, saya kira cukup mudah karena kita hanya perlu melihat dari nilai ini manakah yang berubah. Jika kita lihat di sini, nilai yang berubah ada seperti prepaid insurance, ada unearned return revenue, ada rent revenue, kemudian ada. Nah, kalau di sini sudah pasti penambahan akun baru. Jadi sudah pasti ada di dalam ini. Jadi dari semua akun itu kita tinggal mencocokkan perubahannya dengan akun lain perubahannya. Saya kira jika kita sudah mengetahui dasar-dasar dari akuntansi dan sudah memahaminya, saya kira akan sangat gampang untuk membuat adjusting entries-nya. Di mana ada insurance expense. Di sini bisa kita lihat prepaid insurance-nya. Nah, kan di sini akun debit. Kemudian berkurang berarti prepaid insurance-nya pasti ada di kredit karena mengalami perubahan. Begitu analoginya kira-kira. Begitupun dengan akun-akun selanjutnya. Kemudian di sini kita disuruh untuk membuat closing entries-nya. Untuk closing entries-nya sendiri, yap seperti biasa juga. Di mana ada service revenue, rent revenue, kita tambahkan menjadi dan totalnya akan kita kredit di income summary, begitupun seterusnya. Dan begitupun sama seperti video yang sebelumnya saya jelaskan. Kemudian untuk post closing trial balance-nya juga cukup mudah. Dimana kita tinggal menambahkan di debit nilai untuk aset dan menambahkan di kredit nilai untuk liability dan equity. Dan kita perlu perhatikan di sini di mana nilai yang diambil adalah nilai yang di sini, bukan yang di sini ya. Dan saya kira itulah untuk problem 4.4. Saya kira cukup mudah. Terima kasih.